Pilkada Kabupaten Pesawaran kembali menjadi sorotan. Pasangan calon nomor urut 1 Supriyanto dan Suryansah resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau disingkat TSM. Dalam gugatan yang diajukan ke MK, tim hukum paslon 01 menyampaikan 3 tuntutan utama. Pertama, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pesawaran nomor 625 tahun 2025. Kedua, mendiskualifikasi pasangan calon Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali. Dan ketiga, menetapkan Supriyanto Suryansah sebagai pemenang PSU berdasarkan hasil pemilu sebelumnya yang mereka nilai bersih dari pelanggaran. Dikonfirmasi perihal ini, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar menyatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari MK. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya gugatan TSM yang diajukan ke Bawaslu oleh paslon 01 dinyatakan tidak lengkap secara syarat formil. Namun bila nantinya Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan tambahan, menurutnya Bawaslu menyatakan siap memberikan penjelasan secara terbuka sesuai prosedur yang berlaku. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi babak baru dalam sengketa PSU Pilkada Pesawaran. Publik kini menanti bagaimana MK akan memutuskan dan sejauh mana proses ini akan berdampak pada hasil akhir pemilihan kepala daerah mendatang. Ya, yang pertama paslon 01 melalui kuasa hukum melakukan pertama gugatan TSM, dugaan TSM di Bawaslu. Kemudian verifikasi dan seterusnya, pleno menyatakan tidak lengkap. Kemudian kami juga baru mendapat kabar bahwa paslon 01 mengajukan gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Untuk tindak lanjutnya tentu kami masih menunggu informasi resmi dari MK dan juga dari Bawaslu Republik Indonesia. Menurut ini informasi yang kita terima, Bawaslu khususnya Ketua, gugatan apa yang diajukan oleh paslon 01 terkait apa ini Ketua? Belum ada informasi ya gitu ya. Tapi bagaimana peluangnya, apakah bakal diterima atau tidak oleh MK sepanjang kita melihat fenomena PSU di tahapan kemarin nih gitu? Ya, secara normatif semua laporan sudah ditindaklanjuti, baik temuan maupun laporan yang masuk ke Bawaslu sudah kita lakukan penanganan sesuai prosedur. Tentu bila hal-hal itu nanti yang dikaitkan dengan keterangan kami di Mahkamah Konstitusi, kami akan berikan keterangan yang seterang-terangnya. Informasinya diterima atau tidak, ditindaklanjuti atau tidak dari MK-nya sendiri? Biasanya kan 3 hari kerja. Ini apakah dari PSU masih sama atau bagaimana? Diterima atau tidak, lanjut atau tidak di MK-nya, biasanya publik bisa mengetahuinya kapan itu? Publik H+3 ya mungkin Rabu ini sudah bisa. Sudah bisa ya? Rabu ini bisa. Siap.